yang lebih baik dari aku banyak, dan sekarang aku didudukkan nih, posisi aku, keadaan aku terpaksa. Aku ingin di antara kalian ada yang mampu menggantikan posisiku ini. Bahkan nolak gitu. Ada ndak yang mau gantikan nih? Nolak, para sahabat tuh nolak, mereka dikasih jabatan tuh. Kalau kita rela mati-matian kan. Ini nolak. Apakah kalian mengira aku akan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW secara penuh? Nah, ini pengakuan Abu Bakar Siddiq sendiri. Bahwa sekalipun beliau dekat dengan Rasulullah, tapi apa kalian yakin aku menjalankan sepenuhnya sunnah Rasulullah? Kata Abu Bakar, tidak. Aku tidak akan mampu melaksanakan semuanya. Jadi kalau ada orang sesuai sunnah, itu berarti sedang Abu Bakar Siddiq sendiri mengakui gitu. Ke apa sebabnya kita itu tidak akan bisa sepenuhnya meniru Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini. Semoga ini menjadi sebab kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini wasiat Rasulullah yang pertama. Hendaklah kita takut kepada Allah, baik di saat kita sendiri ataupun di tengah keramaian kita. Kadang orang bisa dia takwa dia kepada Allah kalau dia diawasi orang, kalau ramai orang nih. Nah, kalau pas dia sendiri, dia sulit untuk takut kepada Allah. Karena di saat itu ada hawa nafsu yang menemaninya gitu. Karena hawa nafsu ini dia bisa redam karena kewibawaan. Nah, maksudnya itu apa? Kalau misalnya kita takut image kita jelek, kita akhirnya bisa tuh nahan nafsu kita tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa seperti ini, ya, baik di tengah keramaian atau sendiri, di saat itulah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian, apalagi pesan Rasulullah, mendengar dan patuhlah kepada ulil amri. Patuh kita, taat kita kepada pemimpin. Tetapi kalau kita ingat nih, para sahabat Rasulullah ketika memimpin, selama aku taat kepada Allah, kalian ikuti aku. Kalau aku melenceng, nanti ada nih dalam kitab ini, kalau aku melenceng, tolong luruskan aku. Jangan ikuti aku. Jadi menaati ulil amri di sini ini adalah maksudnya selama ulil amri itu, pemimpin itu menaati Allah. Kemudian sampai kata Rasulullah, sekalipun pemimpinmu itu seorang yang berkulit hitam gitu. Jadi jangan pandang ras kulitnya. Siapapun dia, jangan sampai kita memandang rasnya. Barang siapa yang hidup setelah kehidupanku, kata Rasulullah, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan memang betul. Sekarang ini setelah, pokoknya mulai dari Rasulullah wafat, yang hidup setelah Rasulullah akan melihat perselisihan yang banyak. Baik di kalangan orang yang tahu agama, sampai dengan orang yang tidak tahu agama. Tapi Rasulullah kasih pesan nih ke kita di kelanjutan hadis ini. Di sini dikatakan Rasulullah SAW, saat itu kata Rasulullah, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk yang benar. Nah, itulah ada Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Itu adalah khulafaur rasyidin, orang-orang yang mendapat petunjuk setelah Rasulullah SAW. Ikutlah mereka, kata Rasulullah.
pegang teguhlah semua itu dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jadi berpeganglah kepada apa yang disampaikan oleh para sahabat ini. Nah, jadi kalau kita melihat perselisihan Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat Khulafaur Rasyidin ini bisa menjadi acuan kita, karena mereka yang dipuji oleh Rasulullah untuk kita gigit dengan gigi geraham. Apapun yang mereka lakukan, insya Allah itu berada dalam kebenaran. Rasulullah SAW juga mengatakan tentang sahabatnya ini, sebaik-baik manusia adalah generasi sahabat. Kemudian generasi sesudah mereka, tabi'in. Kemudian generasi sesudahnya, generasi tabi'in. Nah, jadi ditunjuk lagi Rasulullah nih, sahabat aku, terus selesai sahabat aku, kemudian satu kalinya lagi tabi'in. Makanya banyak nih ulama-ulama kita, misalnya tabi'un itu seperti imam-imam yang 4. Jadi kalau tabi'in masih golongan setelah sahabat, seperti Anas bin Malik. Kemudian turunnya lagi, setelah Anas bin Malik ada imam-imam mazhab yang 4. Jadi ini semuanya kata Rasulullah, ikutilah mereka orang-orang baik. Cuman kadang sekarang ini kita banyak lebih ke ke ego kita gitu. Kita nggak mau nih, kita nganggap kalau tabi'un itu bukan orang yang mengikuti sunnah misalnya, seperti itu. Jadi kita langsung acuannya kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri sudah mengatakan bagaimana sahabat, generasi setelah sahabat, dan setelahnya. Gitu. Nah, ini yang harus kita ikuti. Nah, di dalam kitab ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat emas dari para Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Rasulullah SAW selama hidup mereka. Yang pertama itu adalah nasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sampai mengatakan, seandainya aku diperbolehkan mengambil kekasih, maksudnya teman setia, seperti Nabi Musa, abangnya Harun. Nah, kata Rasulullah, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi Allah hanya memperbolehkan menjadikannya sebagai saudara seiman. Nah, jadi Abu Bakar tidak menjadi Nabi, tetapi dia adalah saudara seiman Rasulullah yang selalu menyertai Rasulullah. Nah, itulah tingginya kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW. Jadi tidak ada salahnya kita dengarkan nasihat emas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, apa kata Abu Bakar Siddiq? Hisablah diri kalian sebelum tiba waktu penghisapan kalian. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Perhitungkan keburukan kita, ini bukan kebaikan ya. Nah, jadi menghisap itu tuh adalah melihat keburukan kita, hisap diri kita. Jadi kadang kita ini kan banyak hanya bisa mengingat kebaikan. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah sedekah. Tapi menghisap ini adalah keburukan kita, untuk supaya kita tahu dosa kita ini teramat banyak. Sebelum nanti di akhirat nanti dibuka oleh Allah, kita harus menghisap diri kita ketika kita di dunia ini. Kemudian kata Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, sungguh tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah. Nah, nih yang kita hisap nih, kita nih udah jihad fisabilillah atau belum? Maka kalau misalnya kita meninggalkan jihad fisabilillah, kecuali Allah menimpakan kefakiran kepada mereka. Nah, kalau kita udah nggak ada nih selera untuk berjihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah ini anak berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah juga, berperang di jalan Allah ketika dibutuhkan, itu jihad juga, jihad besarnya. Menuntut ilmu, jihad fisabilillah juga. Mencari nafkah dengan cara yang halal, jihad fisabilillah juga. Jadi kalau orang udah meninggalkan ini, dia bakal fakir, dia bakal miskin, kata Abu Bakar Siddiq. Anak nggak berbakti sama orang tuanya, dia bakal fakir. Orang nggak mau menuntut ilmu, dia bakal fakir, jadi bodoh. Orang kemudian nggak mau mencari nafkah dengan cara yang halal, dia akan jadi miskin, kekurangan terus. Udah punya pengen lagi, udah punya pengen lagi. Nah, jadi apa yang dikatakan Abu Bakar ini, hendaklah kita renungkan bahwa kalau kita sudah meninggalkan jihad fisabilillah, akan terjadilah hal itu kepada kita. Kemudian yang kata Abu Bakar Siddiq lagi, dan tidaklah perbuatan zina itu merebak dalam suatu kaum. Jadi kalau udah banyak orang yang berzina,
Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka. Jadi siksa Allah ini bisa angin topan. Jadi kalau udah banyak zina di satu tempat, angin topan. Kalau sekarang kan namanya macam-macam tuh, ada badai rita, ada tornado, ada gempa bumi, ada bumi yang digulung-gulung. Nah, jadi apapun jenis siksaan-siksaan yang diberikan Allah, berarti zina sudah merebak. Jadi kita introspeksi diri aja. Kalau misalnya ini udah banyak musibah seperti ini, berarti ya zina udah marak. Nah, ini yang perlu jadi renungan lah bagi kita, terutama individu kita aja lah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menguatkan hati kita ini untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, supaya paling tidak Allah tidak menyiksa batin kita ini. Kalau enggak ya batin kita juga macam kiamat juga jadinya. Ada aja masalah yang tidak selesai, ada aja kerisauan yang melanda diri kita ini. Kemudian yang kedua nih, nasihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Nah, ini kerendahan hati Abu Bakar Siddiq ketika dia diangkat menjadi khalifah. Aku bukanlah orang terbaik di antara. Yang baik dari aku tuh banyak. Kalau iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya gitu. Tapi kalau perkataan Abu Bakar Siddiq ini, aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Aku dalam posisi dan keadaan terpaksa. Nah, ingat, para sahabat itu bukan ingin mereka mengejar jabatan, tetapi mereka ditunjuk, didudukkan. Maka kata Abu Bakar Siddiq, aku ini dalam posisi keadaan terpaksa. Yang lebih baik dari aku banyak, dan sekarang aku didudukkan ini, posisi aku, keadaan aku terpaksa. Aku ingin di antara kalian ada yang mampu menggantikan posisiku ini. Bahkan nolak gitu. Ada ndak yang mau gantikan nih? Nolak, para sahabat tuh nolak mereka dikasih-kasih jabatan tuh. Kalau kita rela mati-matian kan. Ini nolak. Apakah kalian mengira aku akan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW secara penuh? Nah, ini pengakuan Abu Bakar Siddiq sendiri. Bahwa sekalipun beliau dekat dengan Rasulullah, tapi apa kalian yakin aku menjalankan sepenuhnya sunnah Rasulullah? Kata Abu Bakar, tidak. Aku tidak akan mampu melaksanakan semuanya. Nah, jadi kalau ada orang sesuai sunnah, itu berarti sedang Abu Bakar Siddiq sendiri mengakui gitu. Ke apa sebabnya kita itu tidak akan bisa sepenuhnya meniru Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq nih, sesungguhnya Rasulullah itu dijaga dengan wahyu dan malaikat selalu bersamanya. Itu perbedaannya gitu. Rasulullah itu dijaga oleh wahyu, malaikat selalu bersamanya. Sementara setan bersamaku, kata Abu Bakar Siddiq. Kan Abu Bakar Siddiq, kita orang biasa nih nggak ada dapat perlindungan itu gitu. Kita tidak mendapatkan perlindungan itu. Nah, kalau Rasulullah ini selalu dijaga wahyu. Apa-apa nanti itu kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Bukan berarti, wah berarti enak Rasulullah dong. Kalau kita jadi, nggak bisa juga gitu. Kita sempat dikasih tugas seperti Rasulullah, udah kabur kita. Sementara setan bersamaku, kata Abu Bakar Siddiq, yang selalu menggoda aku. Nah, jadi setiap kali kita kebaikan ada setan yang menggoda. Kalau Rasulullah itu iman udah kuat. Jadi memang seorang nabi itu memang kenapa diangkat menjadi nabi itu karena mereka itu betul-betul sudah kuat, imannya kuat. Sedangkan setan selalu menggodaku, kata Abu Bakar Siddiq. Jika aku marah, maka menjauhlah dariku. Nah, jika aku marah, menjauhlah kalian dariku, agar aku tidak menzolimi kalian. Jadi kalau aku marah, udahlah cabut aja lah, karena aku ini bukan Rasulullah. Jadi kalau aku marah, kalian larilah dari aku, agar aku tidak menzolimi kalian. Nah, itu takutnya para pemimpin itu. Kadang kan kita sentimen pribadi, kalau kita udah menjadi orang besar, orang cari gara-gara sama kita tersinggung, akhirnya kita menzolimi dia. Tengok kau nanti, kena kau aku buat. Nah, itu tuh yang ditakutkan dari diri pemimpin. Maka kata Abu Bakar Siddiq, kalau aku marah, menjauhlah kalian dariku. Nilai yang luar biasa di dalam apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq ini, jangan menjadi manusia yang paling utama hanya karena jabatan yang kita sandang. Itu pesannya, jangan merasa menjadi manusia yang utama. Dan kita harus mengakui bahwa kita ini tidak lebih istimewa dibandingkan orang lain. Ini yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq dalam nasihat ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq menyemangati diri untuk selalu mengamalkan sunnah Rasulullah semampu kita.
tanpa harus merasa menjadi manusia yang sudah sempurna, istimewa karena mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi berusaha mengikuti sunnah Rasulullah tanpa merasa kita lebih istimewa daripada orang lain. Nah, kebanyakan kan kita kalau udah ceritanya mengikuti sunnah Rasulullah lebih istimewa dari orang lain, saya lebih benar daripada orang lain. Nah, jadi ini nih yang terjadi saat ini itu ya itu, bahwa orang masing-masing menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Kemudian nasihat dari Abu Bakar Siddiq yang ketiga, Aisyah radhiyallahu an berkisah, suatu ketika aku memakai baju besi. Nah, jadi Siti Aisyah beli baju besi, dipakai baju besi itu. Terus Ummul Mukminin Aisyah selalu memandang baju besi itu dengan rasa kagum. Nah, kata Abu Bakar Siddiq, apa yang kau lihat? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepadamu. Kenapa kau berkata seperti itu, ayah? Karena, kata Abu Bakar Siddiq, tidaklah engkau ketahui seorang hamba dihinggapi rasa takjub terhadap perhiasan dunia. Kalau kita nih sedang takjub dengan mobil, takjub dengan motor, takjub dengan handphone, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Kenapa Allah murka? Karena ketika orang mengagumi dunia, pasti saat itu dia melupakan siapa penciptanya. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa kalau kita dihinggapi rasa takjub terhadap perhiasan dunia, maka kita waktu itu lupa untuk memuji Allah. Nah, kita udah senang nih, maka Ummul Mukminin Aisyah takut dijualnya baju besi itu, kemudian hasilnya dia sedekahkan. Nah, jadi inilah dahsyatnya perhatian Abu Bakar Siddiq, dan mengajarkan juga kepada kita, jangan kita merasa takjub dengan dunia. Ketika kita takjub, pasti kita lupa dengan penciptanya. Nah, itu yang membuat Allah murka sama kita. Waduh, mantap, ini keluaran terbaru nih. Akhirnya kita jadi apa namanya nih, kok Allah itu kurang jadinya. Jadi hati kita tuh seperti globe, mana yang diserangi matahari, di belakangnya pasti gelap. Itu udah jelas gitu. Jadi ketika rasa takjub kita besar, nah Allah gelap di belakangnya. Makanya jangan merasa takjub dengan perhiasan dunia ini. Menurut Abu Bakar Siddiq di dalam riwayat ini adalah, kalau kita menatapi perhiasan dunia, maka kita lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah dan menganggap itu adalah hasil dari kita. Jadi hati-hati nih yang beli baju baru, jangan cermin-cerminan, jangan terlalu dikagumi, kemudian putar-putar di kaca, bagus sekali, dia tambah cantik wajah aku pakai baju ini, tidak usah lah. Yang memberikan itu semua adalah Allah. Udahlah, jangan takjub. Jadi ini nasihatnya ini, ketika kita dianggapi rasa itu, cepat elakkan. Gitu. Nah, yang keempat, nasihat Abu Bakar Siddiq. Tadi yang ketiga, kagum terhadap perhiasan dunia. Kemudian keempat, tawaduk yang paling besar. Nah, kalau kita ingat nih, apa kata Abu Bakar Siddiq ketika dia berkhutbah? Nah, nih, wahai manusia, aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian. Dan kalian tahu, aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Nah, itu ingat ya. Kita jadi pemimpin itu bukan kita yang terbaik. Kebetulan aja orang nunjuk kita gitu. Namun kata Abu Bakar Siddiq, Al-Quran telah diturunkan dan sunnah Nabi telah disampaikan sehingga kita menjadi tahu. Ketahuilah, kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya kepandaian yang paling mulia adalah ketakwaan. Nah, jadi orang yang pandai itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa itu kenapa pandai? Dia menjaga diri gitu. Nggak mau aneh-aneh. Ya. Mencari dengan jalan yang halal, bergaul dengan baik, bertetangga nggak mau nyakiti tetangganya, kemudian tidak suka gosip, itu orang bertakwa gitu. Tidak suka menggunjing orang, tidak suka menghina orang, tidak suka iri sama orang. Ya dia jadi orang pandai, udah pasti itu. Kemudian kebodohan yang paling hina, kata Abu Bakar Siddiq, adalah perbuatan dosa. Itulah kebodohan yang paling hina. Coba kadang gimana nggak hina orang? Dia udah terhormat nih, udah sampai ke tingkatan menteri. Kemudian akhirnya dia melakukan dosa dengan korupsi. Otomatis dia jadi hina nggak? Keluarganya hina, dia dicaci maki orang gitu. Hilang jabatan dia, mau tamatan apa saja dia hilang semuanya. Nah, makanya dikatakan Abu Bakar Siddiq ini sangat benar. Kebodohan yang paling hina adalah perbuatan dosa.
Nah, ini berhati-hatilah kita terhadap perbuatan dosa. Karena apa? Itulah kebodohan yang paling hina. Dan itu memang terjadi di kehidupan kita. Yang berikutnya lagi, yang kelima, diriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Khalifah, apakah kau tidak mau mengangkat ahli Badar sebagai pejabat?" Nah, ini kan udah menurut sahabat nih, ahli Badar ini kan orang-orang mulia nih. Orang-orang yang jujur, yang menyerahkan diri dan harta mereka ke jalan Allah. Kenapa tidak orang seperti ini dijadikan pejabat? Nah, apa kata Abu Bakar? "Sesungguhnya aku tahu kedudukan mereka, tetapi aku tidak mau mengotori mereka dengan dunia." Jadi makanya tuh kenapa para ulama itu kadang nggak mau diangkat menjadi pemimpin, karena mereka, Abu Bakar ini udah tahu nih kalau ulama dia jadi pemimpin tuh nggak benar, nanti kalau dia jadikan pejabat dia jadi salah jalan gitu. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, udah, aku nggak mau ngangkat ulama, aku nggak mau ngangkat ahli Badar karena aku akan mengotori mereka dengan dunia. Jadi itu jangan sibuk kita dulu kan, Ustaz Abdul Somad jadi wakil presiden. Kenapa Ustaz Abdul Somad nggak mau? Nah, karena Ustaz Abdul Somad tahu tentang hal ini gitu. Akan kotor dengan masalah dunia. Nah, jadi ini luar biasa kan pelajaran yang disampaikan Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan kenapa nih, padahal ada orang tuh baik ya, kenapa dia nggak mau? Jangan salah, kadang kalau memang nggak bidangnya nggak bisa. Misal nih, dia orang baik, jujur di bidang ini, terus kita taruh dia di bidang lain, ya susah, nggak nyambung nanti jadinya gitu. Tidak nyambung nanti. Makanya kalau misalnya letakkan orang pada tempatnya, ada orang dia di bidang keustatan dia udah bagus, udah nggak usah kemana-mana lagi dia. Ada orang bagus dalam bidang dunia gitu, dan dia tidak terpengaruh dengan dunia. Jadi mental kita ini berbeda-beda. Ada orang memang setia dia, padahal ibadahnya kurang, jadi setia sama istrinya. Ada orang yang kuat ibadahnya, tapi dia nggak setia sama istrinya. Nah, ini tidak setia ini dalam tanda kutip, saya hanya mencontohkan saja. Tapi sebenarnya selama halal tidak ada jadi masalah. Cuman ada orang yang satu cukup sama dia walaupun ibadahnya kurang aja gitu. Jadi kekuatan kita nih diberikan Allah berbeda-beda. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki kita beda-beda. Ada orang yang dikasih rezekinya 5, ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2. Nah, jadi Allah itu tahu takaran masing-masing hambanya. Jadi makanya jangan pernah kita menjadi orang lain, jangan pernah kita mentang-mentang kita orang baik terus bisa di segala lini, enggak juga. Nah, inilah nasihat Abu Bakar, tidak mau mengotori para ahli Badar. Kemudian Habib bin Damrah bercerita, ini yang keenam, ketika detik-detik kematian menjemput seorang anak Abu Bakar Siddiq, kemudian pandangan anak Abu Bakar ini tertuju ke arah bantalnya. Ketika anak itu telah benar-benar meninggal, mereka berkata kepada Abu Bakar, "Tadi kami melihat anakmu sepertinya menyimpan sesuatu di bawah bantal itu." Kata Abu Bakar, "Coba angkat." Lalu orang-orang mengangkatnya dari bantalnya itu, rupanya ada uang 5 dinar di bawah bantal itu. Maka Abu Bakar memukulkan tangannya kepada tangan yang lain sebagai bentuk penyesalan gitu. Dia mengucapkan istirja, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa engkau akan berkembang dengannya. Jadi marah Abu Bakar Siddiq. Kenapa sih kau simpan uang itu? Jadi istirja Abu Bakar Siddiq itu. Kecewa dia. Kenapa anaknya itu masih juga menyimpan uang. Udah dalam beberapa waktu itu sakarat. Kenapa sih? Emang bisa apa dengan uang itu? Apakah kau bisa berkembang dengannya? Maksudnya kau akan mati. Uang ini tidak akan berkembang menjadi untuk orang yang hidup. Nah, ini yang disesalkan Abu Bakar Siddiq. Kenapa anaknya sampai menyimpan uang, sementara dia tahu bahwa dia akan wafat. Nah, itu yang disesalkan Abu Bakar Siddiq. Jangan kita ini berpikir bahwa dunia ini segala-galanya. Karena kalau udah sakit itu nggak bisa lagi dibeli dengan uang. Seberapapun tidak akan bisa lagi. Jadi Abu Bakar juga kecewa tuh dengan anaknya.
Jangan kita ini pernah suka menyimpan-nyimpan. Kalau udah rasa-rasanya udah dekat-dekat tanda-tanda maut itu kan udah tahu orang kan. Dia punya simpanan segini, udah cepat berikan. Nah, jangan sampai nanti menjadi penyesalan. Yang ketujuh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah melewati seorang yang membawa baju. Kemudian Abu Bakar Siddiq suka dengan baju itu. Abu Bakar bertanya, apakah kau akan menjual baju ini? Laki-laki itu menjawab, tidak. Terus menimpali dengan kata-kata tidak. Semoga Allah mengampunimu. Jadi kata Abu Bakar, kita telah diajari oleh tukang baju ini. Jika kalian mengakhiri, maka katakanlah tidak, semoga Allah mengampunimu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Misalnya nih, orang nanya, Ustadz, berapa bajunya, mau dijual nggak? Nggak, saya nggak mau jual. Berapapun saya nggak jual. Terus saya akan ngomong ke orang itu, semoga Allah mengampuni dirimu. Nah, kenapa demikian? Karena setiap orang yang kecewa, setiap orang yang kecewa pasti dia berdosa gitu. Misalnya tadi Abu Bakar nanya, mau kau jual nggak baju ini? Tidak, kan Abu Bakar kecewa gitu. Orang itu langsung bilang, semoga Allah mengampuni dirimu. Nah, karena pasti Allah sok pula segitu baru baju itu nak mau pula jualnya. Sombong betul. Nah, jadi kan berdosa orang kalau kecewa kan. Makanya orang yang tadi yang tidak menjual itu mengatakan semoga Allah mengampuni dirimu. Jadi kalau kita nih ada orang minjem barang kita, terus kita nggak bisa ngasih dia, kan dia kecewa tuh. Oke lah, nggak apa-apa katanya. Terus kita jawab, semoga Allah mengampuni dan merahmati dirimu. Nah, jadi karena dia pasti kecewa dan berdosa dia jadinya, walaupun sedikit di dalam hati. Kemudian yang kedelapan, apa kata Al-Hasan radhiyallahu an berkisah, Abu Bakar Siddiq pernah berkata, seandainya aku adalah sebatang pohon yang berbuah, maka tebanglah dan makan buahnya. Nah, maksud Abu Bakar Siddiq itu, kalau kalian nampak kemanfaatan apapun dalam diriku, manfaatkan aja. Ambil manfaatnya dariku. Wah, itu dahsyatnya. Jadi ibarat orang kaya nih, kan kita sering mendengar dia datang pas perlu aja. Ada satu orang kaya ya yang saya kenal. Orang bilang, Ustadz, dia datang kepada Bapak pas perlu aja tuh Pak. Ya tentulah pas perlu. Kalau nggak perlu ngapa dia datang ke saya? Ah, itu yang bagus tuh gitu. Orang tentu pas perlu datang, nggak perlu ngapa lah dia tiap hari datang pula gitu. Pas perlu baru datang dia. Iya benar gitu. Karena dia butuh, ada kebutuhan. Nah kalau kita kadang-kadang nggak mau seperti itu. Kita nganggap Allah pas perlu aja datang. Padahal justru itu bagus. Kalau tiap hari dia datang gimana? Gitu. Tentu bagus kalau pas perlu aja. Jadi kalau ada orang yang bisa mengambil manfaat dari kita, silahkan manfaatkanlah. Nah, selama seperti aku ini sebatang pohon dan berbuah, udah tebang makan buahnya gitu. Ambil manfaatnya. Nah, ini mudah-mudahan ada di diri kita, insya Allah. Dikasih Allah kita jiwa yang seperti ini supaya kita bisa memberi manfaat untuk orang. Terserahlah, manfaatkan sajalah. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah mendatangi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sedang memegang lisannya. Kenapa kau melakukan itu khalifah? Kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar Siddiq, inilah yang memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi ini yang bahayanya itu. Kita banyak melakukan amal kebajikan yang sudah kita kerjakan. Namun saat kita tak mampu mengendalikan lisan, sehingga kita kadang menggoreskan luka di dalam perasaan saudara kita, maka berhati-hatilah. Bisa jadi amal kebajikan yang sudah kita lakukan tidak mampu menyelamatkan kita dari siksa neraka. Nah, hati-hati nih lisan kita. Kita udah sholat subuh, udah sholat zuhur jamaah sampai isya, sholat sunat udah banyak, sedekah udah banyak, tapi lisan suka nyakitin orang, menghina orang, menuduh orang, menceritakan keburukan orang, dicoret semua sama malaikat, habis. Kita merasa udah banyak melakukan amal kebaikan. Nah ini yang kata Rasulullah, atadruna minal muflis, tahukah engkau dari orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu tahu nggak? Siapa Rasulullah? Orang nanti di akhirat datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menghina si fulan, menuduh si fulan, memukul si fulan. Kasih semua amalnya, habis. Jadi ingat, jaga lisan kita ini. Minta tolong betul ke Allah.
jauh-jauhilah menghina orang, menuduh orang, gosipin orang, hati-hati. Kemudian yang ke-10, apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai kaum muslimin sekalian, malulah kalian kepada Allah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku bersembunyi di balik bajuku ketika aku buang hajat di tanah lapang karena malu kepada Allah. Nah, dalam keadaan sendiri aja kita, tidak ada yang kita malu kan, tapi ingat, malulah kepada Allah. Makanya kalau kita sekarang kan di kamar mandi tertutup gitu kan, kalau dulu kan nggak ada orang sembunyi. Jadi begitu betul lah seharusnya kita punya rasa malu kepada Allah, baik di hadapan orang ramai ataupun di diri kita sendiri. Maksud malu di sini adalah malulah melakukan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tuh. Makanya kalau kita ingin menjadi orang beriman, punyalah rasa malu kepada Allah. Nggak sholat malu kepada Allah. Mau nipu orang malu sama Allah. Mau menzalimi orang malu sama Allah. Nih Allah nggak suka nih. Jadi kita tuh standarnya tuh malu. Orang yang malu itu bukan berarti malu beda sama minder. Ini ngapa nggak mau duduk depan malu? Saya itu minder namanya. Malu itu malu tidak melakukan sesuatu yang baik. Itu yang malu sebetulnya. Malu nggak mau nolong orang, malu nggak bisa nunjukin orang. Nah itu yang malu tuh sebetulnya. Beda sama minder. Nah mudah-mudahan 10 nasihat ini bisa kita amalkan dulu. Dia masih ada beberapa nasihat lagi dari Abu Bakar Siddiq khususnya. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya juga berterima kasih untuk kaum muslimin muslimat yang sudah turut menginfakkan harta terbaiknya melalui rekening yang sudah tertera di layar. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya karena kita itu sering dikomplain soal iklan. Kadang iklan yang masuk itu ada iklan TikTok, TikToknya itu TikTok yang nggak ada nyambung juga dengan kajian kita. Jadi saya memutuskan untuk menghapus seluruh iklan. Jadi kita tidak ada lagi penghasilan dari YouTube dan kita mudah-mudahan tetap terus bersemangat di jalan yang diridhai Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.